Artinya walhasil itu jangan sampai orang itu tidak punya harapan. Maka kata Sayyidina Umar, afdhalul ibadah intidharul farad. Ibadah terbaik adalah selalu punya apa? Harapan dan berharap hari esok lebih baik, hari esok lebih baik. Ini ilmu manfaat itu kita mengikuti ya tradisi ulama-ulama dulu. Itu kalau pakai standar dengar makna indikator atau indikasi, itu adalah dimulai dari kita legowo ya. Kita legowo dengan faham-faham atau dengan satu harapan. Saya punya sekian contoh bahwa agama ini liman kana yarju wal yaumal akhir. Agama ini bagi yang selalu berpengharapan. Jadi misalnya ada orang fasik atau sedang salah atau sedang goblok, sedang tidak pinter, itu kita harus membahasakan sedang. Sedang itu ya mutalabbis bitil kalfilah atau mutalabbis bitil kalfalah. Ini penting sebagai mukaddimah karena awal kerusakan agama ini dimulai dari gerakan-gerakan yang mudah mengkafirkan kelompok lain, sehingga ini memutus harapan. Jadi saya mohon kepada Bapak Profesor, Bapak semualah yang terlibat dalam pendidikan itu, terutama ini menyemaikan harapan. Orang yang sekarang sedang jatuh bisa saja suatu saat bangkit, yang sedang fasik bisa saja suatu saat soleh. Sehingga agama ini diperuntukkan liman kana yarju wal yaumal akhir, bagi yang selalu berpengharapan. Sehingga agama ini tidak boleh main vonis mengkafirkan orang lain, terus kemudian menganggap kelompok lain tidak termasuk Islam, itu tidak boleh. Sebab itu ciri khas ahli sunnah wal jamaah yang diimplementasikan akidah NU di Indonesia, atau kalau dalam bahasa PBNU itu sudah ahli sunnah masih ditambahi an-nahdiyah. Itu dimulai dari apa sih? Itu dimulai apa? Yang tidak mudah mengkafirkan orang lain. Karena sekali gerakan ini itu tumbuh dan kita masuk ke situ, maka orang Islam itu otomatis berkurang. Karena yang hakikatnya masih Muslim, kita anggap kafir. Yang hakikatnya suatu saat tobat, kita vonis atau kita statuskan, kita stigmasi sebagai orang yang jelek, sehingga nggak ada harapan lain lagi untuk baik. Sebab itu pengajian ini atau ngaji ini saya mulai dari ciri khas mazhab ahli sunnah wal jamaah tentang ilmu manfaat. Ilmu manfaat itu ilmu yang orang itu selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman kana yarju wal yaumal akhir. Saya beri beberapa contoh masail fikih. Ada orang misalnya mati bunuh diri atau mati karena minum oplosan. Itu di Syarhun Nawawi, syarah hadis Nawawi ketika mensarai Sahih Muslim. Gimana hukumnya orang yang mati karena oplosan atau karena bunuh diri? Sebagian ulama mengatakan jangan datangi jenazahnya sebagai hukuman biar nggak ada lagi yang mati bunuh diri. Ada ulama yang berpendapat tetap kiai itu datang karena bunuh diri itu sudah salah, dan kalau kiai-kiai tidak datang maka ditakutkan ada kefiah baru dalam mengelola jenazah. Dan itu lebih bahaya. Misalnya ada orang mati oplosan karena orang-orang soleh tidak datang, kemudian komunitas mereka bikin satu tradisi baru dalam memakamkan jenazah. Misalnya didusi bearak, terus mayitnya didep nongetan, atau dimakamkan begitu saja. Sebab itu pertanyaannya, lalu gimana? Ya al-maisur la yasqutu bil ma'dzur, kita harus datang, setidaknya kita tetap mendatangi syariat Islam yang dalam mengelola jenazah dimakamkan secara benar, dimandikan secara benar, disolatkan secara apa? Nah, artinya begini, kita datang ini sebetulnya bukan bentuk penghormatan ke orang fasik, tapi bentuk mengawal syariat Islam supaya tetap berjalan meskipun sedang mengelola orang apa? Fasik. Jadi ini penting sekali saya utarakan supaya legowo kita sebagai pemandu ilmu atau pemandu mazhab ahli sunnah wal jamaah itu bukan urusan seneng dan tidak seneng,
Tapi kita ngawal syariat Islam ini kita ngawal. Caranya apa? Ya tadi selalu berpengharapan di mangkana arjuwa wal yaumil akhir. Kalau tadi dikatakan Pak Rektor misalnya susah menerapkan pesantren di kampus, tapi jangan pernah putus harapan. Al-Azhar itu ya kampus, tapi tradisinya pesantren. Di situ ada ijazah toreko, ada ijazah cara menghafal Quran secara benar, tapi tetap tradisinya itu kampus. Nah, saya memulai makalah ini dengan buku yang jenengan baca semua, yang jenengan bawa, nanti tak baca secara urut bagian yang pokok-pokok. Saya mulai dengan ilmu manfaat itu, ilmu yang kayak apa? Saya akan berpendapat ilmu yang selalu memberi kita harapan. Jadi agama ini kata Allah liman kana yarjuha wal yaumal akhir. Bagi selalu yang punya. Ketika Sayyidina Umar ditanya ibadah paling baik itu gimana? Intidharul farad, selalu menunggu harapan. Menunggu suatu saat ada kebaikan, ada hari yang lebih baik. Nah, itu dimulai dari mana? Dimulai misalnya seorang bapak yang awam, yang mungkin lugu atau bodoh selalu bilang leke jokoyok bapak, akhirnya anaknya sekolah dan lebih baik. Ada orang yang nyuwun sewu mungkin dia maling atau copet atau apa, kalau ngandani anak itu bapak tok sing nglakoni ning penjara, kowe aja sampai nasibmu koyok bapak. Dan dari harapan seorang bapak yang terpidana ini kemudian lahirlah anak-anak yang soleh. Ketika orang-orang kafir Mekah yang sangat sadis kepada Rasulullah SAW itu sampai Malakul Jibal itu nggak tega, terus menawarkan, ya Rasulullah, hari ini saya diutus Allah untuk apa? Untuk menghancurkan orang-orang Mekah yang mengusir engkau, yang menyakiti engkau. Tapi kata Nabi, jangan. Asallahu ayyukhrija min aslabihim ma ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Mungkin bapaknya kafir, tapi saya berharap nanti anak-anaknya menjadi mukmin. Jadi orang yang kafir saja Nabi tidak butuh harapan. Ini bukti itu ada di hadis sahih di Bukhari. Dan betul, Abu Lahab punya putri namanya Durrah. Ada yang baca Darrah, itu mukminah sholihah. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, ini termasuk sahabiyun jalilun. Jadi agama ini digerakkan oleh harapan liman kana yarju. Bahkan ketika bapaknya belum, kan banyak sekarang di Indonesia. Banyak di Indonesia itu orang yang nggak bisa baca Quran, anaknya hafid. Dimulai dari mana? Dimulai dari sebuah apa? Harapan liman kana yarju wal yaumal akhir. Sebab itu dalam sebuah kitab Jami'u Ushulil Auliya, kitab tentang para wali, itu Abdul Hasan Asyadzili pernah mimpi. Di situ ketemu Nabi Nuh dan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Itu Nabi Nuh digojlok begini sama Nabi Muhammad. Andaikan Nabi Nuh tahu bahwa dalam tubuh orang kafir bisa saja ada sperma nasamah namanya kalau dalam bahasa Arab, yang suatu saat ini jadi mukmin. Misalnya Abu Jahal, ternyata dia menyimpan nasamah, yaitu nanti jadinya ada Ikrimah bin Abi Jahal. Mungkin buyut-buyut kita, orang-orang di negara-negara Eropa, mungkin banyak yang bangganya kafir, atau yang karuan ya di Arab. Di Arab itu banyak orang kafir yang karuan di kitab itu Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darrah. Andai kan Nabi Nuh tahu bahwa orang-orang kafir yang beliau pasutkan itu mati, padahal di tubuh mereka tersimpan nasamatan mukminah, bisa saja tersimpan calon-calon orang mukmin, maka mada'a ala qaumih, maka tidak akan masukkan kaumnya. Artinya apa? Kenapa Nabi Nuh yang termasuk ulul azmi akhirnya syariatnya Nabi Nuh tidak menjadi syariat kita? Karena syariat kita tidak boleh robbila tadar alal ardi minal kafirina daya. Karena yang sedang bodoh bisa saja di situ tersimpan calon-calon profesor, calon-calon doktor, calon-calon ulama, padahal bapaknya awam atau lugu. Maka Bapak Purwo, Pak Profesor Purwo, saya pernah ketemu profesor juga di Jogja, cerita, Gus, sebenarnya saya dengan bapak saya itu entah pinter mana. Kok sampai cerita gitu? Ya, bapak saya ini petani utun, punya anak profesor. Saya profesor, anak saya naik SMP saja kesulitan. Biasanya ini pinter siapa?
Makanya cerita yang favorit di Bazibar, abahnya Mbah Mun itu, ada orang awam duduk punya anak alim alama. Setelah punya anak alim alama ini, anaknya ini punya pondok besar itu. Ya rata-rata santri itu kultus. Anaknya saja sealim ini, apalagi bapaknya. Suatu saat bapaknya ke situ, sholatnya ya ada bener, wudunya ada bener. Santri itu masih bisa mentakwil. Ini mungkin jadab itu bahasa khusus pondok, mungkin punya perilaku khusus loh, yang sudah terbebas dari syariat. Suatu saat bapaknya ini kencing dekat musola, jadi sudah agak bisa ditakwil. Wah ini kali ini bodoh betul ya. Singkat cerita si santri memberanikan diri matur kiainya, Pak Yai, saya ini kecewa. Dulu saya kira bapak anda lebih pintar dibanding anda, karena anda alim betul. Ternyata bapak anda ini bodoh. Terus kata sang kiai tadi, ora cuma bapakku itu pintar, sing bodoh itu mbahku. Kenapa bapak jenengan pintar? Karena memutuskan punya keputusan terbaik dalam hidupnya, yaitu saya dipondokkan, artinya saya jadi orang alim. Nak mbahku bodoh, berkora tau mondokno. Artinya apa? Generasi bodoh itu bisa diakhiri. Maka sebetulnya seorang yang bodoh itu ya sedang bodoh. Bisa saja di sini menyimpan tadi nasamatan sing mukminatan, nasamatan alimatan, nasamatan sing mu'jibatan. Sehingga kalau dalam ngaji nahwu, ini juga orang-orang umum juga harus ngaji nahwu. Bahasa nahwu itu manusia itu berstatus seperti isim fa'il. Isim fa'il itu kalau fasikun berarti sedang fase, bukan permanen fase. Seperti kita misalnya mungkin kita sholihun, ya sebetulnya sedang soleh, bisa saja kita su'ul khotimah, sehingga tetap disuruh berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lalu gerakan-gerakan ekstremis itu tidak mau belajar seperti ini. Kayak apa dulu Abi Sufyan musuhi Kanjeng Nabi, tapi akhirnya mukmin. Semua perang orang kafir itu dipimpin Abi Sufyan. Dulu ketika Nabi orang Islam kalah di perang Uhud, panglimanya orang kafir itu Wahsy, Khalid bin Walid. Tapi akhirnya Khalid bin Walid masuk. Orang yang paling biadab di perang Uhud itu Wahsy, yaitu yang membunuh Sayyid Hamzah, juga akhirnya Islam. Maka ilmu nahwu itu penting, berarti fasikun ya di terjemahannya sebetulnya sedang fase, bukan berstatus fase, bukan berstatus permanen fase. Sehingga itu dipelajari oleh ulama-ulama. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu ada harapan. Maka saya mohon, misalnya Universitas Endo yang di Jogja, misalnya masih kecil ya berharap lebih besar, misalnya kurang baik berharap akan lebih baik. Pokoknya hasil itu jangan sampai orang itu tidak punya harapan. Maka kata Sayyidina Umar, afdhalul ibadah intidharul farad. Ibadah terbaik adalah selalu punya apa? Harapan, dan berharap hari esok lebih baik, hari esok lebih baik. Dan awal dari kesalahan kita bermadzhab adalah madhab yang takfiri, yang memutus harapan. Ya, karena maknanya mengkafirkan itu berarti menutup orang lain dari rahmatnya Allah. Karena maknanya kafir itu penutup. Sehingga dalam sebagian bahasa Arab, petani itu bahasa Arabnya kufar. Karena maknanya itu penutup biji-bijian di tanah. Jadi bahasa kafir itu, makanya bahasa kafir kadang dipakai lain syakartum la azidanakum wa lain kafartum. Kenapa dikatakan kafartum? Karena menutupi nikmat yang diberikan Allah ke dia, pengingkar nikmat. Sehingga bandingannya kafartum dengan apa? Sakartum. Nabi Sulaiman juga pernah bilang, hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru apa. Jadi punya bahasa kafir itu tidak mesti seru keluar dari Islam itu tidak. Bahasa kafir itu bisa pengingkaran terhadap apa? Nikmat atau pengingkaran terhadap anugerah Allah juga disebut kafir. Karena bandingannya itu syukur sama apa? Kufur. Nah, kadang perbandingan itu ekstrim, yaitu mukmin dan kafir. Nah, ngaji ini memang saya mulai dengan rumus yang agak jelimet, tapi ini akan menjadi panduan untuk Nahdlatul Ulama, juga untuk para akademisi di kampus, bahwa semuanya itu dimulai dari harapan. Dulu kita dijajah Belanda 350 tahun, dan masyarakat kita zaman itu sangat terbelakang. Wong penjajah itu buruk, sudah buruk, kafir. Orang-orang tua kita nyeluk Belanda itu dorong.
Wong penjajah kok diundang dorong. Mungkin andaikan saat itu ada pakar sudah putus asa. Bagaimana bisa menggerakkan masyarakat yang saking bodohnya itu penjajah dipanggil dorong. Kayak apa susahnya pas itu? Kita ini bisa menggerakkan masyarakat tuh kalau punya kesadaran melawan. Kok kesadaran melawan? Nganggep penjajah ini tuannya, majikannya. Kamu bisa mendidik orang melakukan perlawanan dengan cara berpikir seperti itu. Kayak apa? Tapi para pejuang kita, para ulama kita, para kiai kita tidak berhenti ada saja celah untuk mendidik mereka supaya mau melakukan perlawanan. Padahal saking lucunya, wong penjajah kok diundang dong. Kayak apa? Susahnya apa? Tapi barokahnya punya harapan bergerak, kemudian akhirnya kita jadi merdeka. Orang-orang desa yang jadi buruh gara-gara jadi buruh lama, roh enake wong sugih, duwe akeh, rumahnya AC nan kulkasan. Terus punya harapan, muga-muga anakku ora kaya aku. Periode anak sudah jadi orang yang tidak buruh. Banyak orang yang buta huruf, periode anak cucu sudah hafal Quran. Banyak orang yang enggak tamat SD, periode anak sudah dosen. Makanya PR kita setelah kita jadi anaknya orang awam, jadi dosen, jadi doktor. Apa kita setelah jadi doktor bisa lebih baik? Nah ini PR. Jadi ilmu manfaat itu dimulai dari cara berpikir, itu selalu punya. Makanya kalau dalam balaghah, di balaghah pesantren, kenapa Nabi Adam itu ditobati Allah? Padahal salahnya sama-sama salah. Iblis ya salah, melanggar perintah Allah. Adam juga salah, melanggar perintah Allah. Karena Nabi Adam itu bukan salah permanen, tapi sedang salah. Yaitu Allah membahasakan wa aso adamu robbahu fahuwa. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada